Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ada ini sebenarnya sudah proyek lama ini, cuman tidak pernah sempat dipaparkan. Jadi web ini sebenarnya hanya untuk kayak semacam profil kecamatan. Jadi dalamnya sih nanti ada profil kecamatannya, ada desa-desanya, desa apa semuanya dalam kecamatan itu. Layanan publik itu maksudnya kayak apa semua yang dikerjakan di kecamatan, terus kita siapkan nanti berita-beritanya. Jadi misal kalau ada info-info dari kecamatan atau apa bisa kita taruh di situ, kayak apel hari Senin ini apa disampaikan sama misal Ibu Sekcam atau Pak Camat atau pembicara yang lain, nanti bisa difoto-foto di sini, dirangkum isi-isinya, nanti bisa diterbitkan di sini. Jadi update terus kita, siapa tahu mungkin dalam penyampaian itu ada yang kita lupa, jadi bisa lagi kita buka-buka di sini. Jadi di sini juga ada galeri-galeri, misal kayak ada kegiatan apakah, barangkali 17-an atau barangkali penyaluran BLTK yang dihadiri siapa, nanti bisa kita taruh-taruh di sini foto-fotonya, bisa juga kita tampilkan di beritanya, di agenda sini juga nanti mungkin kita bikin kayak jadwal. Jadi di sini juga ada kontak, maksudnya kontak ya, supaya orang lah kalau misal barangkali ada di tempat yang jauh tuh butuh info dengan kecamatan, jadi bisa lah komunikasi, baru nanti kemudian bisa datang ke kantor camat untuk istilahnya lebih dapat informasi yang lebih bagus lagi. Jadi dalam sini kayak nanti ada tampilan beritanya, agendanya apa semua, kayak begitu-begitu. Nanti jumlah penduduknya ada berapa dari total 19 desa. Di sini juga kita kasih tampil nanti ada daftar desanya. Jadi kalau orang mau lihat juga desanya itu apa kegiatan dalam desa situ, profilnya bagaimana, nanti bisa kita cek. Kayak misalkan kita klik Lawatatu. Jadi misalnya dari desa Watatu ini apa semua yang bisa kita tampilkan di sini, kayak seperti jumlah penduduknya, jumlah dusunnya, luas wilayahnya. Tapi ini bukan angka real, ini hanya angka asal-asal ini. Jadi di perangkat desanya itu siapa saja, potensi desanya apa, bisa dilihat nanti di sini. Nanti ada neracanya, dia kayak ada diagramnya lah. Jadi misal pertanian itu ada sekitar berapa orang, laki-lakinya ada berapa orang, nanti masuk semua di sini. Yang misal yang bumil, kalau dibutuhkan bumil, data bumil nanti bisa. Terus ini ada daftar berita, jadi desa-desa itu juga misal ada berita apa nanti diupdate tiap tiap hari, maksudnya setiap ada kegiatan. Jadi kita itu kayak ada satu tempat, istilahnya dengan mengunjungi tempat ini kita hampir bisa ada gambaran lah, oh Banawa Selatan itu begini. Berita-berita terbaru, potensi desanya apa, perangkat desanya siapa-siapa, visi misinya nanti bisa kita tampilkan di sini. Nanti di sini bisa ada foto. Tapi intinya di dalam website ini tidak ada tuh kayak mencantumkan namanya, kayak misal orang Watatu tuh siapa semua warganya, nama-namanya siapa semua. Takutnya kan kalau ada kebocoran data, ada orang yang iseng-iseng, gampang diambil datanya. Makanya di yang kita publish ini nanti tidak ada sedikit pun itu data-data nama atau apa, tidak ada, hanya berupa angka saja. Jadi agak aman lah. Nanti kalau untuk input datanya itu nanti dipegang sama kayak adminnya kecamatan, atau ada yang ditunjuk langsung mungkin dari yang pengelola websitenya, yang istilahnya yang lebih paham lah, yang bisa kita percaya untuk pegang admin. Jadi nanti tugasnya input-input, kayak ada orang meninggal, ada mungkin bayi baru lahir, nanti bisa dijabarkan lagi situ, ada yang stunting siapa semua, desanya apa semua. Jadi satu datanya nanti itu ada semua sama kecamatan, tapi yang kita tampilkan ke halayak yang ini saja, hanya berupa angka-angka, bukan nama. Nanti kalau misalkan dari kabupaten atau dinas minta kayak misal di desa Watatu ada berapa orang yang stunting, ada berapa PKH-nya, nanti orang kecamatan yang rangkum. Tapi itu otomatis tinggal pilih desanya, klik nama-nama yang stunting, nanti tinggal pilih kategori stunting, nanti langsung muncul itu sesuai daftar yang kita input. Jadi misal kita butuh siapa penerima PKH untuk tahun ini, muncul namanya, tiba-tiba diganti nanti muncul namanya. Begitu sebagai pengembangannya. Jadi kayak lebih cepat itu data itu kan biasanya kita bikin ribet, harus tanya ini, belum lagi yang ditanya nanti tidak ada, belum didata ulang. Jadi harapannya sebenarnya dengan ada yang begini ini
lebih mudah lah kecamatan. Jadi kecamatan kan tidak terlalu capek juga teriak-teriak atau apalah minta data yang harusnya mudah sebenarnya, karena kan data itu kan sudah ada semua di masing-masing desa. Jadi nanti tinggal tugasnya desa mengupdate saja, kayak misal ada yang meninggal, info saja ke kecamatan ini bu, ada yang meninggal, ada yang ini dikeluarkan saja dari sini. Jadi kita update terus nanti. Setiap minggu kan kita biasa kumpul ke kecamatan tuh, jadi tiap minggu itulah kita update ke sana tuh. Kayak ada berita apa, nanti kan kalau misalkan input-input kayak berita, bisa lah kita bukakan admin untuk desa-desa toh. Jadi dia bisa enak juga buat upload di situ. Kita orang kecamatan hanya fokus di penginputan data penduduk saja, kayak misal ada penduduk baru, ada yang meninggal, ada data stunting, yang kayak begitu PKH, ada yang kena bantuan, yang butuh data nama, nanti kecamatan yang pegang. Kalau hanya untuk sekedar berita boleh diinput sama ke desa masing-masing, supaya lebih enak lah kalau dilihat ke depannya, itu enak dia. Kita juga gampang kalau misal ditanya sama kabupaten, bupati kah atau apa, ada dinas dari mana, tinggal kita buka webnya tak. Jadi dorang dapat info yang bagus. Dan kalau memang dia butuh info detailnya ya ke kecamatan. Jadi fungsinya kecamatan di situ masih berpengaruh sekali, tidak 100% ke online. Begitu maksudnya. Ya seperti itu kira-kira. Maksudnya diminta bantuannya juga ini koreksi, atau ada yang ditambah, atau ada solusi yang lebih bagus dari ini, lebih bagus lagi, karena ini kan cuma salah satu solusi saja yang ya mulai bekerja di sistem ini offline tidak terganggu, malah hanya ini sebenarnya cuma kayak anu saja, apa namanya, tool, maksudnya alat pembantu, bukan kita nanti berpindah ke sini semua. Cuman maksudnya dengan ada begini, jadi tinggal satu orang saja yang urus satu data di kecamatan saja dia. Ini desa hanya mengupdate saja apa yang kejadian di desa. Jadi kalau ada yang datanya tidak update, berarti desanya yang salah. Karena kan bisa tiap Senin kan, maksudnya setiap Senin pergi apel kan bisa store lagi, ini kejadian bu, ini kita yang ada meninggal. Kalau tidak meninggal ya tidak apa-apa, atau tidak usah diupdate, atau tidak ada yang lahir ya tidak ada yang diupdate, kayak begitu. Jadi untuk datanya kita itu update terus, begitu kira-kira. Jadi minta-minta pendapatnya juga ini, saran dan yang lain-lainnya. Terima kasih.